Halo, Mas Otong sudah hadir di studio kami. Ya, studio apa ini? Anggaplah punya saya. Oh, ini sekarang lagi di Ya, meskipun keadaan studio Bapak Hamdan ya? Iya, masih sewa lah. Sewa lah. Mumpung nggak ada orang. Jadi hari ini kita ngapain Bapak Hamdan? Ya sebenarnya Ya. apa ya, kita bahas diskusi masalah masa kecil atau punya pengalaman yang masa kecil yang dianggap lucu atau tidak lucu, monggo nanti kita diskusi. Soalnya sekarang itu bahas masalah kecil, saya pun teringat masalah kecil apa masa kecil ini? Oh iya. Anda tadi bilangnya masalah kecil. Oh iya, salah ya. Kalau bahasa Indonesianya masalah masa kecil. Masa kecil. Salah ya. Beda ya. Aku tadi bilang masa kecil, bukan masalah kecil, Bapak. Baru tahu saya ya. Iya ya, soalnya kalau ini boleh dimakan? Boleh. Itu nggak di-endorse loh. Nggak di-endorse. Bayar nanti. Ini gimana ini? Silakan. Ya nanti lah urusan belakang. Rekeningnya kan masih kan? Nomor ya? Yang Bank Jatim? Bukan, M3. Oh M3, itu nomor Indosat ya. Enak? Iya enak, lumayan. Dikasih Nurul tadi. Ini ya, masa kecil ya, bukan masalah kecil ya. Jangan saya salah lagi. Enggak, minum dulu. Oke. Enggak kesulit. Kadang kalau saya ingat masa kecil itu kan memang masa-masa kecil saya itu agak kayak dokumen foto atau apa itu memang nggak ada. Dulu orang tua saya punya satu foto pas masih kecil sama adik saya. Oh, punya yang itu, foto hitam putih. Oh, kirain foto yang keluar nanti gambar hewan, ikan terus. Oh, bukan. Itu mainan. Mainan. Iya, terus. Itu yang dulu saya hitam masih putih. umur 3 tahun kayaknya. Soalnya masih saya 3 tahun segini, nggak segini. Ya sekitaran umuran segini. Masih ada itu sama. Masih ada itu berarti. Dulu masih ada pas waktu SMA, enggak, terus sekarang saya cari hilang, enggak ada. Padahal saya kalau ingat sekarang, waduh, emang momen-momen waktu itu ya. Soalnya saya dapat foto-foto kayak gitu zaman dulu ya, emang sulit sekarang. Enggak tahu kalau anak-anak sekarang itu dari kecil sampai lahir aja udah direkam, dimasukin Instagram, masuk Facebook, jadi cari dokumen juga. Waktu zaman kita tuh foto. Itu pun nggak tahu kapan fotonya, tapi tiba-tiba waktu kita lihat kapan foto ini kan? Kadang orang tua juga gitu nggak sih? Kadang orang tua ditanya tahun kapan malah bingung juga. Padahal yang foto orang tua kita. Nggak orang tuanya, mungkin minta tukang foto gitu. Kalau biasanya kamu studio. Bapak Hamdan ini waktu foto kecil sama sekarang? Jangan dipanggil bapak lah. Saya masih belum punya istri dipanggil bapak. Om Hamdan. Bukan Otman. Oh ya, Mas Hamdan. Foto waktu kecil sama sekarang ada perbedaan nggak? Apakah sama aja? Dekil hitam gitu? Ya ada. Kalau dulu kan lebih mangut-mangut gitu fotonya. Kalau sekarang lebih banyak senyum. Nggak tahu sekarang ya, pergeseran budaya kayaknya lebih kerasa. Sekarang sampai pergeseran bumi. Kalau sekarang apa ya? Foto orang itu kalau nggak senyum nggak sah, kalau nggak foto nggak sambil senyum. Masa yang paling mengenang menurut Bapak Hamdan waktu kecil itu apa? Momen apa gitu? Yang nggak bisa saya melihat, lupain lah. Dulu kan memang di kampung saya itu saya sangat kerasa waktu kekurangan air dibanding sekarang. Dulu itu saya cari air sampai 3 km. Nah, jadi untuk pemirsa jalannya kayak gini. Hah? Oh, di mana waktu kecil? Di Madura, di Sampang. Oh, berarti masa kecil saya itu di Madura ya? Di Madura paling lama. Jadi memang kebanyakan dihabiskan di kampung di Madura. Di kampung itu ya. Jadi dulu itu pas masih umur berapa, SD kelas 3 kalau nggak salah, itu cari air itu sampai tanjakan kayak gini, jalan kaki itu. Pakai geledek, tahu geledek? Ya, geledek kan biasanya orang-orang dulu kalau cari air gitu ya. Didorong, iya kayak gitu. Itu pun nggak langsung dapat. Itu di daerah pegunungan atau gimana? Madura ada pegunungan nggak? Pegunungan sih, kayaknya lebih ke pegunungan, tapi dekat pantai. Dekat pantai. Kalau Madura itu kan memang pulau kecil. Jarak dari itu rumah sama pantai. Bukan, yang sumber airnya Bapak. Ya sekitar 3 km. Itu pun nggak langsung dapat. Kadang saya dulu itu berangkat jam 1 pagi, dapatnya pas pulang itu jam 6 pagi. Nggak langsung dapat. Dari saking ada sih sebenarnya itu air ada waktu itu. Cuma orang mengelola air itu memang SDM-nya masih minim gitu. Iya, apalagi kan di daerah Madura juga kan tandus ya kayaknya. Agak lebih tandus. Susah nyari air juga. Susah Tapi untuk sekarang
Alhamdulillah sekarang itu kan dibantu kayak program pemerintah iya. pengeboran itu lebih banyak lah. Banyak lah. Jadi nggak orang itu nggak pakai puli panggul apa segala macam, pakai geledek. Iya. Tapi sekarang itu apa namanya? Kalau bahasa di rumah itu sanyo, pompa air. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu. Usaha. Tapi kita bayar bulanan. Bulanan. Nah itu yang paling saya ingat waktu itu masa kecil, susahnya cari air. Kadang lu 3 hari nggak mandi lah. Nggak mandi itu. Berarti sekolah tuh nggak mandi itu waktu itu. Ya namanya juga waktu itu sekolah nggak mandi itu biasa. Ya. Tapi kalau sekarang jangan. Iya. Kasihan teman-temannya lah. Kasihan teman-temannya. Nurul ketawa. Mungkin ngerasa juga. Iya. Mbak Nurul mungkin ngerasa nggak pernah mandi. Iya. Kok minum terus? Kalau kamu gimana? Dulu kecil kamu di mana? Jadi kan saya asli dulu kan asli Ambon nih. Ambon? Ya. Beneran? Iya. Entah kira Jawa kamu. KTP ini ada. Nggak percaya? Iya. Ya ada. Kalau Ambon nggak percaya berapa? nih, kasih tahu. Mana ya? KTP. Ambon. Itu kelahiran kan, bukan Iya. tempat tinggal. Ambon. Iya, tempat kelahiran apa Tempat kelahiran. Cuma kan asli Ambon aku. Oh, pindah tahun? Kan jadi awalnya kan emang sih kalau dibilang sih kalau di Ambon ini cuma nunut lahir ya. Cuma nunut lahir. Enggak, orang tua kamu itu di sana kerja apa sebelumnya? Dari ibu sih yang asli sana. Cuma dari mbah ibu itu asli dari Palembang sama Jogja. Oh, nggak ada Jawanya sekali sama kamu? Duh, dari mbah ada, dari ibu. Mbah dari ibu itu ada Jogja. Yang nenek itu dari Palembang. Cuma kan emang mbah itu tetap di Ambon karena dinas, mbah. Oh, jadi orang tuamu PNS. Kakek itu Kerja. waktu saudara, terus bapak dinas di Ambon. Nah, jadi ketemu ibu di sana waktu dinas. Jadi Terus yang pindah ke sini? bapak kan asli Surabaya. Jadi waktu itu kan tahun 98 itu kalau nggak salah itu ada kerusuhan. Oh iya. Kerusuhan Islam Kristen lah waktu itu. Oh iya dulu. Nah, jadi itu kan diungsikan oleh bapak saya ke Jogja, nggak langsung ke Surabaya waktu itu. Ke Jogja dulu itu sampai 1-2 tahunan terus kembali ke Surabaya karena kan di tahun itu Jadi kan bisa juga- dibilang kamu estafet perantauan ya, iya, dari perantauan kesana ke sana iya. pindah ke sini. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang asli Ambon juga nggak asli, cuma nunut. Berapa aja. tahun di sana? Sampai umur? 98 itu waktu lahir itu nggak sampai setahun di Ambon itu langsung pindah, dipindahkan ke Jogja. Itu di Jogja 1 tahun sampai 2 tahun. Kerusuhan di Ambon tahun berapa sih? Apanya? 2000 kayaknya. Ambon. Yang itu 98, 97, 98an itu. Oh, yang pas ini ya, Pak Soeharto. Ya. Itu juga kerasa di sana. Ya. Kalau tak kira Jakarta toh ya sama Ya, itu kawasan yang kota-kota besar. katanya kan terlalu ngeri kan di sana. Sampai Emang polarisasi waktu itu sangat Iya. keras, sangat Keras juga. kerasa waktu itu. Jadi kalau dibilang teman-teman asli Ambon kok nggak ada Ambonnya juga ya. Cuma numpang lahir. lahir. Jadi ibu Tapi kan- kok muka-mukanya kayak Apa? ada nuansa sana ya. Ya nggak tahu sih. Padahal ibu saya juga Asli Eh, Jawa. bukan, ibu kan cuma lahir sana juga sih, karena ibu dari mbah dari ibu itu kan asli Palembang sama Jogja, jadi nggak asli sebenarnya. Itu sih kalau asal usul. Kalau ibu saya memang asli Asli Surabaya, Surabaya. cuma orang bapak saya itu Sampang. Tampang. Ketemu di Surabaya kerja. Tapi sekarang tetap Ya kalau ibu tetap Sampang. tetap di Sampang. Dulu ibu kalau cerita ke saya itu 5 tahun nggak betah di Madura. Karena waktu itu nggak ada listrik, air kan masih zaman dulu iya ya, zaman masih dulu, iya. listrik belum masuk Belum waktu masuk itu. Mungkin Iya. juga kerasa di Ambon nggak? di Ambon dulu Itu kalau kan aku nggak ngerasain. 75. Karena aku kan masih 9 tahun 98 kan masih kecil, nggak ngerasain lampu mati. Karena kan Oh, nggak iya. ngerasain. Cuma emang waktu kelas 4 SD itu kan sempat kesana sekolah sebentar nih, karena disuruh mbah sana kan kangen sama cucu-cucunya, disuruh balik ke Ambon sekolah sana itu nggak sampai 1 semester juga itu udah ngerasain kehidupan di sana lah. Bukan nggak ada listrik sih, lebih sering lampu mati gitu. Kayak pemadaman bergilir gitu. Oh iya, dulu emang terkenal kayak gitu karena sumber dayanya masih belum cukup. Ya, waktu jadi itu. kadang-kadang pagi itu mati terus malamnya baru dinyalain. Iya, aku waktu kecil juga kayak gitu. Masih pakai apa? Obor kayak gitu. Teplo. Teplo. Kalau Ya, bahasa teplo. orang Maduranya telempe. jangan rasis. Tapi lu bener itu bahasa Iya, Maduranya. telempe. Kalau di Surabaya Teplo. Tapi agak ada persamaan sih Iya, sebenarnya. iya. Dan itu waktu itu saya benar-benar kerasa. Dan Sampai kelas berapa itu? masih ya
kelas 2 SD, kelas 3 kayaknya. Itu saya masih kerasa belum. Jadi teman-teman ini waktu untuk yang anak sekarang berarti nggak ngerasain ya kan? Nggak ngerasain dulu gimana sulitnya cari air. Belajar apalagi kalau malah belajar kan. Loh, saya dulu nggak belajar. Nggak belajar. Cuma belajarnya itu waktu itu cuma fokus di kegiatan apa? Baca Al-Qur'an itu toh. Kalau pelajaran umum nggak belajar saya. Oh, berarti sekolahnya sekolah Islam atau gimana? Sekolah Islam. Oh, sekolah Islam. Dari dulu saya nggak sekolah TK malahan. Langsung kelas 1 sampai kelas 6. Nggak ada berarti di Madura waktu zamanmu itu TK nggak ada? Nggak ada. Berarti memang SD masuk TK itu umur berapa? Hah? SD itu umur berapa ya? Pokoknya telat sih masuk SD. SD telat. Karena dulu pendidikan memang nggak. Tapi kan buat teman-teman yang di Madura, di Sampang kamu ya, kan nggak ngerasain kayak zamanmu dulu kan? Yang ngerasain itu justru air, saya masih pelosok. terus malam bingung sama belajarnya gimana? Justru kan dulu itu bukan. Difasilitasi sekarang. Lengkap sekarang. Apalagi sekarang ada program televisi yang sifatnya edukasi. Dulu emang nggak ada, fokusnya memang di kegiatan ngaji habis habis maghrib ya. Kan itu kewajiban. Ya, itu wajib. Fokusnya belajarnya di sana atau belajar baca Al-Qur'an, qiraati dan segala macam. Tapi nggak belajar kayak matematika apa segala macam. Ada. Dari sekolahmu juga sekolah Islam. Sekolah Islam. Kan baru waktu itu saya ada SD sudah kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah. Sekolah dasar negeri lah. Justru saya nggak dikasih masuk SD. Dulu itu kan malah kalau belajar di SD itu programnya nggak jelas, terus keagamannya nggak jadi di masyarakat jadi kental suasana keagamaan, lebih ke arah sekolah yang bersifat keagamaan daripada iya justru umum, SD itu di sana malah ini kurang laku. Sampai sekarang pun di desa saya itu SD sama MI itu deketan. Justru yang paling banyak itu MI. Kalau MI itu madrasah. Iya sampai sekarang. Sekarang berarti lebih menonjol orang tua mereka sekolahin anaknya di sekolah Islam. Karena MI itu ya karena faktor agama ada, faktor pelajaran sosial ada umum atau kalau seringan sekarang nggak lulus sekolah Islam juga mengajari tentang ya Islam. Lebih kompleks lah ya, Islam kompleks, dan pengetahuan umum juga di sana. Ya mau diminum Bapak Anda. Ini ada roti sih muka nih. Jadi agak seru juga ya masa kecil kamu sampai terjadinya konflik itu. Jadi emang nggak sempet lama sih waktu di Ambon itu. Terus yang di Surabaya tahun berapa? Di Surabaya itu waktu TK itu. TK 0 kecil sampai 0 besar. Itu terus. Oh berarti kamu masih ini ya ikut TK ya? Ya aku itu masuk ikut TK. TK kan di daerah Banyurip sini. Di daerah Banyurip. Cuma waktu naik kelas 1 itu pindah di daerah Sidoarjo. Sekarang tinggal di Sidoarjo. Masuk sama bapak ibu? Ya, masuk sama bapak ibu. Alhamdulillah. Jadi dari Ambon ke Yogyakarta. Terus Surabaya, Sidoarjo. Kalau ingat masa-masa kecil tuh. Iya, apalagi seru ya. Emang kayak permainan juga ini banyak yang nggak ada sekarang. Permainan masa sekarang kecil. udah nggak ada. Apalagi kalau dulu kan zaman SD itu masih sempet lah kayak layani layangan. Kayak itu loh waktu layangan tebal apa putus kan putus ya. Itu kan sama sih. Kota sama desa nggak jauh beda ya. Iya. Masa kecilnya. Meskipun di Sidoarjo tuh masih ada waktu zamanku SD kelas 1 itu. Jadi masih sering ngejar layangan. Kalau dulu aku justru masalah hobi cari jangkrik, tahu jangkrik? Ya jangkrik. Oh ya itu sempat pernah. Saya dulu itu masa kecilnya sampai buat kandangnya jangkrik lah. Itu kan yang dicari yang cowok apa yang cewek? Yang cowok. Yang ada itu yang di bagian saya kan ada nggak mulus ya. Kalau cewek kan mulus. Dulu sama saya diadu malah kayak gitu. Buat diadu berarti. Bukan. Iya. Enggak ada kalau teman-teman ke rumah saya itu mau ngadu ya monggo. Tapi kebanyakan saya buat hiasan rumah. Kalau waktu dulu itu waktu di Tanggulangin kan sekarang kena lumpur yang di Brumtas itu. Dulu kamu di situ? Iya, dulu sempat tinggal di situ kan tahun 2006 ada bencana itu. Oh iya ya. Nah, itu kena lumpur itu. Waktu itu kan masih di sana itu masih kelas 2 SD kalau salah sama temen-temen nyari jangkrik. Karena lagi musimnya kan emang karena suaranya yang bagus jangkrik itu. Tapi kalau sekarang saya lihat jangkrik itu mulai kurang. Jangkrik, capung. Ada lagi tuh. Capung. Masa capung? Capung udah mulai kurang. Ya apalagi itu yang klip itu. Kunang-kunang. Itu kan ada artikel kemarin saya baca di berita itu kata Kenapa? Apa namanya barusan lupa. Kunang-kunang itu sudah mulai punah.
karena faktor alam Alam katanya. juga. Tapi sempet sih nggak bunuh sih. Mesti cuma jarang gitu. Jarang. Cuman di rumah bener-bener gak ada kan, biasanya kan musim hujan yang ada itu. Tapi kalau orang dulu bilang kalau kunang-kunang ini ya, teman-teman itu katanya kan Mitos. Iya mitosnya, benar kuku iya. matinya, kuku orang mati, Iya, kukunya benar. orang mati gitu. Itu sama mitosnya di desa Padahal juga kan ada ya. bagus kan kunang-kunang. Kunang-kunang Tapi- itu sepengetahuan saya itu memang produksinya dari ini tumbuhan-tumbuhan kayak jagung, padi. Itu kan sekarang sudah pakai apa disinfektan ya kan. Disinfektan. Pembasmi hama, dan itu katanya itu kunang-kunang itu. tidak berkembang kalau adanya seperti itu. Oh, jadi karena itu nggak bisa berkembang biak ya, berarti ya? Ah. Karena adanya disinfektan itu. Jadi itu membunuh habitat kunang-kunang. Padahal kalau malam itu lucu kelihatannya. Nah itu masa kecil yang Iya, emang nggak pernah. Sekarang juga jarang, kadang-kadang nemu ya cuma 1, 2 gitu. Justru kalau dulu gerombolan banyak. Iya, banyak dulu. Kalau kamu ngalamin nggak waktu kan di Madura sempet gak ada kayak rental gitu, rental PS gitu kan? Oh iya, Kecil justru saya main itu waktu kelas 6 SD. Itu sampai gak pulang dijemput sama orang tua. Berapa hari itu? Cuma sehari toh, nggak pulang Ya sehari. karena dulu itu orang main PS apa segala macam itu kan dianggap nakal. Saya memang dulu hobi sampai sekarang, hobi bener. Sampai sekarang itu benar-benar hobi main PS. Iya, aku sih hampir setiap hari yo. Kan dulu kan ada rental PS2. Kan karena di rumah cuma punya PS1. Jadi Satu kan desa itu paling satu yang rental. ya punya PS1 tuh nggak Islam pada zamanku tuh. Lebih ke PS2. Nah, PS2 iya. tuh harus nyewa kan waktu itu kan 2000-an sejam. Berapa? Iya 2000-an waktu itu. Sejam. 2000-an. Itu mesti kalau hampir setiap hari. Tapi gitu waktu setiap hari dimarahin. Jadi diwajibkan cuma Sabtu Minggu. Tapi ya namanya anak kecil ya. Iya. Ada jakalnya kan. Iya. Karena itu memang waktu- wis pokoknya pulang rumah kan di perumahan kita ada pintu samping, pintu pojok itu. Jadi orang tua tidur siang gitu, saya buka kunci, lari main PS. Itu nggak bilang. Pulang-pulang bilangnya habis main ke rumah temen gitu. Berapa jam biasanya? Paling lama itu 3 jam, tapi seringnya itu 1 jam. Itu Kalau main dulu, GTA gitu. dulu saya lebih ke ini apa? 2 jam. 2 jam, Sama bola dan apa itu? Naruto kalau nggak salah dulu. Tapi sempet itu waktu keseringan main PS kan, dijemput orang tua. Malah saya Pak sapu. Di mana? Kan ini misalkan gambarannya kan ini tempat PS-nya ya. Sini kan jalan. Kan pintunya kebuka kan? Jelas kebuka jelas. Ibu pakai sepeda motor kan, ibu pakai sepeda motor udah bawa sapu. Siapa yang nggak kaget coba pulang? Di rumah dimarahin. Untung ada tetangga. Apa? Jangan Bu, kasihan anaknya gitu. malah dulu kalau orang tua saya nakal, sedikit nakal itu malah ayo terus dipukul. Kayak hobi gitu mukul. Makanya metode pendidikan zaman dahulu sampai sekarang itu kok kerasa banget gitu. Iya. Kalau Bahkan dulu- adik saya itu pendidikan dari orang tua sekarang, ya bukan menjelekkan orang tua ya. Iya. Itu beda sama yang dulu. sama dulu kamu waktu diajarin Adik saya itu nggak tahu pernah dipukul. nggak pernah dipukul sama sekali. Tapi kalau saya sampai dibanting lu pernah saya. Aku paling puluh pakai Mungkin sapu. saking nakalnya. Iya, mungkin. paling puluh pakai sapu gitu. Iya. Tempeleng gitu. Iya, Pukul lu tampeleng. pipi, aduh. Tapi yang zaman dulu memang itu nggak bisa dikatakan Iya. dikategorikan kekerasan ya. Cuma lebih ke efek jerah Ya, waktu itu. maksudnya orang Ya tua namanya juga memukul orang tua itu kan karena pendidikan. pendidikan, nggak kasih murni sayang. karena. Iya. Tapi setelah itu biasanya diajak makan. Iya, Nah sih. itu pendidikan nilai Cuma moralnya di itu situ. amarah sesaat dari orang tua. Sebenarnya Biar- orang tua itu sayang. Biar efek jerah. Ya. Efek jerah. Ya mungkin nanti kamu setelah jadi orang tua kayak Ngerasain mungkin Iyalah. apa yang dalam orang tua juga. Karena mungkin jengkel sama anak yang sifatnya bandel gitu kan. ya semua kayaknya pastilah orang tua jengkel, menasehati dan segala Iya, pasti itu ada. karena sayang orang tua gitu. Pastilah ya nggak mungkin. Tapi kalau kejadian zaman sekarang itu kasus-kasus orang tua melibatkan anak itu banyak malah tambah. Iya. Tapi Ya sekarang mohon juga, maaf kayak kasus kekerasan seksual ya itu orang sampai tua. anak saling Tapi lapor, orang tua itu saling karena lapor. juga orang tua dulunya karena dapat perlakuan seperti itu, jadi dia ngelakuin Mungkin ke balas anaknya. dendam, Iya. mungkin. Masa? Jadi kalau orang gitu kan kayak udah jadi korban sebelumnya, udah jadi korban, jadi dia Jadi ngelakuin. efeknya Kan dia juga kayak ngerasa keras. nggak terima, Heeh. juga ngelakuin ke. Tapi miris juga kalau Miris sekarang juga melihat sih. ada kemarin itu orang tua dilaporkan, digugat. Tapi Ada sekali juga pembunuhan. Tuh. Ya nggak salah juga sih kalau pemerintah menerapkan kayak pembelajaran di sekolah itu Apa? pendidikan berakhlak. Berakhlak. Itu sekarang Tapi konsentrasinya waktu di sana. dulu paling apa ya?
paling kebangetan waktu dimarah dipukul sama orang tua waktu nakal lah. Saya? Ya. Paling yang nggak bisa kamu lupain lah. Paling saya nggak bisa Dimarahin lupakan atau itu, dipukul atau gimana? saya pernah orang tua itu jualan bensin premium waktu premium, itu. ya, Terus premium, ya. ada orang tak tinggal sama saya nonton film. Tapi nonton kamu disuruh jaga? Iya, Disuruh saya jaga? disuruh jaga. Jaga. Nonton TV kan di TV waktu itu masih satu dusun itu satu TV paling. Kebetulan diajak teman saya nonton TV, ditinggal. Ada orang beli ngambil, nggak bayar. Iya. Tiba-tiba sudah bensin itu sudah habis. Apa? Ada berapa emang tuh di warung? Bahkan botolan sekitar ada 10, tiba-tiba 2-nya ada yang ngambil. Tinggal 8 berarti. Nah orang tua itu datang dari kondangan langsung tanya ke saya, mana uangnya? Hilang, kaget itu. Ya hilang, emang kamu yang hilang. Iya, waktu itu. Waktu itu kamu yang hilang, bukan. Akhirnya saya dibawa kandang sapi. Dimasukin itu. Dibawa kandang sapi di tali kayak ini. Di tiangnya itu? Di tiang kandang sapi terus? Di kandang sapi sama kambing waktu itu. Saya ditali kayak gini, saya kayak dihukum gitu. Saya malah dilepas baju ini. Cuma pakai celana pendek gitu? Dilepas semua. Ya tapi itu saya menganggap itu masih normal waktu itu karena memang orang tua masih tapi mungkin orang tua juga waktu itu juga ngehukum juga ada rasa kayak kasihan. Iya, enggak semuanya sih. Tapi itu kalau melihat sisi pendidikan zaman dahulu sampai sekarang itu kontras banget perbedaan. Menurut itu sampai sekarang nggak bisa dilupakan ya. Menurut kamu sendiri lebih baik mana pendidikan? Iya sekarang karena saya backgroundnya orang sarjana ya, jadi melihat pendidikan itu nggak mesti seharus kekerasan terus. Karena ya bener apa kata kamu, takutnya nanti ada ini ya efek nanti selanjutnya waktu dia dikerasin, nanti waktu dewasa dia jadi orang tua ngerasin anaknya. Tapi orang tua saya sekarang sudah mulai kayak saya ceritakan tadi sama adik saya itu agak lebih lunak. Bahkan nggak sekolah pun ya dinasehati, bukan langsung dimarahi waktu itu dulu. Terus saya dihukum. Menurut Bapak Anton kan dulu kan sering dipukuli, apalah dimarahin atau gimana. Itu kan ngerasa mikir kan kalau nantinya kalau punya anak atau berkeluarga, apakah pendidikan yang diberikan lah makanya itu saya punya pengalaman waktu kecil kayak seperti itu, saya berubah pikiran. Anak ini nggak boleh seperti ini. Kan karena kita udah ngerasain dipukul, dimarahin. Trauma itu sampai kadang terbawa sampai sekarang. Tapi saya karena mulai sudah berpikir secara dewasa ya nggak mungkin lah. Orang tua tetap orang tua kita yang perlu kita sayangi, ya perlu kita kalau ada rezeki kita kasih. Tapi kalau model pendidikannya lebih ke arah soft gitu, lebih ke lunak. Tapi anggapan kita untuk pendidikan zaman dulu itu lebih ke ngarahnya kan karena kasih sayang orang tua. Iya, memang nggak bisa dilepaskan dari faktor zaman sih sebenarnya. Kalau anak sekarang dinasehatin dimarahin malah ngelunjak, iya juga sih nggak enak. Nggak ada sisi positif dan hanya negatif. Orang tua kayak misalkan orang tua dari luar gitu misalkan nasehatin anak orang tersebut malah ngelunjak. Iya betul. Kadang susah kalau dibilang sekarang gitu. Oh iya. Kalau dulu sih kalau waktu itu paling kalau dibilang paling nemen. Kalau nemen sih enggak sih. Lucu waktu itu. Masa itu kecilmu paling yang paling tak ingat itu waktu diusir dari rumah. Itu waktu diusir. Lu pernah? Saya juga pernah. Diusir itu udah berapa kali bilang diusir tapi nggak berangkat aku kan. Terus mi jatuh aja, nggak berangkat aku. Nggak berangkat karena mungkin belum ada pekerjaan. Waktu kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Habis mandi mesti main ke selokan, karena main ke selokan kan ada ikan kan di perumahanku di Peruntas dulu kan sering banjir kalau hujan gitu kan, jadi sering nyari ikan. Jadi habis mandi nyari ikan kan basah lagi. Kan orang tua waktu itu kan nyucian, jengkel orang tua. Terus paling jengkelnya anak nggak tahu diri. Iya, udah sering itu main di got. Kan punya adik, suka tak gangguin adikku sampai nangis. Waktu terakhir tuh tak gangguin sampai nangis dia, disuruh minggat aku minggat sambil nangis, bukan bawa baju, malah bawa buku aku. Sok-sokan. Makanya itu, aku juga bingung mau kemana gitu. Jalan nggak dipanggil sampai berapa gang gitu kan ada gang-gang kalau pikir. Iya. Sampai gang terakhir tuh baru dipanggil. Balik. Apa? Lu nggak enak kan nyuruh pergi kan mereka. Iya. Apa? Kan pergi kan. Sebenarnya orang tua juga berat.
Saya pun diusir berat juga, mau makan di mana. Sebenarnya kan cuma bertahan dari orang tua saja. Iya. Apakah Ya itu Kak, kembali ke yang tadi, efek jerah efek sebenarnya. jerah. Ya namanya orang tuanya nggak mungkin kita lepas. Jadi mungkin dari pengalaman kita dimarahin, tapi ya yang kita dapatkan ya juga sebenarnya itu lebih ke kasih sayang orang tua Ya sih. betul lah, betul. Tapi Nggak untuk kedepannya bagi kita kalau didik anak kita nantinya juga nggak kayak gitu. Mungkin karena kan Ya, orang udah tua- perbedaan zaman kan, nggak cocok lah pendidikan yang dulu dibawa ke sekarang. Kalau sekarang dibawa sekarang fisik, di sana laporin ke polisi Iya, lagi. kan sekarang kan juga Malah apalagi nanti anak-anak jadi headline nasional ini. Padahal kan cuma dicubit, laporin ke polisi. Cuma cubit, bapaknya ke rumah orang tuanya bawa parang. Ya. sekarang itu pendidikan anak saya lebih suka contoh. Iya. Sebenarnya kalau orang tuanya bagus, memberikan contoh yang baik, anak itu nggak perlu dikasih tahu pun sudah. Iya, udah tahu. Kan emang anak kecil sekarang sih, anak kecil sekarang lebih diberikan contoh Tapi daripada omongan. agak lucu juga ya, kita kan masih belum nikah Iya. kok bahas Apa? anak. Iya kan? Itu sebagai Iya ya, bekal persiapan. ke depannya. Ya doakanlah 1 tahun lagi saya semoga nikah. Amin. Kamu